Perkembangan kasus Al Zaitun menjadi sorotan kami berikut ya saudara. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut ada 295 sertifikat tanah milik Al Zaitun atas nama Panji Gumilang dan keluarganya. Diduga terkait dengan penyalahgunaan kekayaan pondok pesantren Al Zaitun. Terkait 295 sertifikat tanah yang dimiliki Panji Gumilang dan keluarganya, Mahfud terus mendalami kasus ini. Sedangkan aliran dana yang mencapai triliunan rupiah, Menko Polhukam Mahfud MD akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dari 1.200 hektar kekayaan atau aset yang dimiliki Al Zaitun itu, yang diberitakan 1.200 hektar, itu ternyata sudah ditemukan 295 sertifikat tanah atas nama pribadi keluarga Panji Gumilang. Baik dia sendiri sebanyak 107 sertifikat, istri dan anak-anaknya sekian sertifikat, lalu ada nama-nama lain yang dianggap terkait dengan itu. Hari ini, polisi memeriksa sejumlah saksi ahli terkait kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 20 saksi, hari ini polisi memeriksa ahli agama, ahli bahasa, ahli sosiologi, dan ahli ITE. Adapun ahli agama yang diperiksa berasal dari beberapa unsur seperti Nahdlatul Ulama, MUI, Muhammadiyah, dan Kementerian Agama. Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 saksi. Ditambah kemarin telah memeriksa 1 saksi ahli bahasa. Dan hari ini sesuai rencana akan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli, di antaranya saksi ahli bahasa, saksi ahli sosiologi, saksi ahli IT atau ITE. Nah, saksi ahli agama ini terdiri dari beberapa unsur, ada dari Kementerian Agama, ada dari MUI, ada dari Nahdlatul Ulama, ada dari Muhammadiyah, ya. Polemik Pondok Pesantren Al Zaitun sudah ditangani. Pondok pesantren ini tidak ada indikasi melakukan kesalahan dalam hukum, tetapi pengelolanya atau pimpinan Ponpes Panji Gumilang yang diproses hukum. Pondok Pesantren Al Zaitun tetap beroperasi dan santri tetap dibina untuk mengikuti perkembangan zaman. Kenapa Al Zaitun sudah ditangani? Al Zaitun itu pondok pesantrennya kita jaga, kita bina agar terus berkembang, karena sebagai pondok pesantren dia tidak ada indikasi melakukan kesalahan. Sebagai pondok pesantren dan sekolah-sekolah tidak ada indikasi dia mencetak lulusan yang melanggar hukum, semuanya baik-baik saja. Tetapi pengelolanya yang bernama Panji Gumilang, ya ada beberapa masalah hukum yang diindikasikan dilakukan, itu kita proses. Panji Gumilangnya bukan pondok pesantrennya. Pondok pesantren apapun itu harus tetap dibina. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI fraksi Partai Golkar, Aceh Hasan Syazili, menilai selama ajaran dan kurikulum di Pondok Pesantren Al Zaitun tidak menyimpang, maka tidak perlu dibubarkan. Namun harus di bawah pengawasan Kementerian Agama. Ada 7.000 santri yang masih harus melanjutkan pendidikannya, serta aset lahan ribuan hektar di Pondok Pesantren Al Zaitun yang bisa dimanfaatkan untuk melangsungkan proses belajar mengajar para santri. Yang harus kita pastikan adalah jika persoalan yang dihadapi kasus hukum di pesantren Al Zaitun ini menyangkut dengan persoalan yang tidak terkait dengan pendidikan dan kurikulumnya dinilai masih di dalam pengawasan Kementerian Agama, maka sebaiknya saya kira tidak
sebaiknya tidak dibubarkan, tetapi dibina oleh pihak yang terkait, terutama saya kira di bawah pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita pantau pemeriksaan sejumlah ahli di kasus Panji Gumilang hari ini di Barreskrim Mabes Polri. Masni Rahmawati siap untuk laporan langsungnya dari Barreskrim Polri Jakarta Selatan. Masni, siapa saja yang sudah terkonfirmasi hadir dalam pemeriksaan hari ini dan apa saja sebetulnya digali dalam pemeriksaan ahli hari ini? Iya, memang benar hari ini ada pemeriksaan saksi ahli yang dilakukan untuk dari pemeriksaan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Namun tidak dirinci siapa saja yang datang dan konfirmasi untuk pemeriksaan saksi ahli ini. Namun dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebutkan bahwa memang hari ini ada pemeriksaan saksi ahli, yakni ahli bahasa, ahli agama, ahli sosiologi, dan juga ahli IT. Untuk ahli agama sendiri itu didatangkan dari Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, dan juga dari Muhammadiyah. Memang sebelumnya pun telah dilakukannya pemeriksaan saksi ahli, yakni ahli bahasa kemarin, dengan total ada 19 saksi yang telah diperiksa pada kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang, yaitu pimpinan dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Dan juga untuk saat ini dari Brigjen Ahmad Ramadan juga menyebutkan bahwa selain menunggu dari hasil pemeriksaan terhadap saksi ahli, juga menunggu dari pemeriksaan laboratorium forensik terhadap barang bukti yang telah diperiksa, di mana untuk pemeriksaan saksi ahli, saksi-saksi, dan juga dari barang bukti ini untuk mengungkap apakah benar adanya penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yakni Panji Gumilang. Dan juga nanti setelah dilaksanakannya pemeriksaan saksi, setelah dilaksanakannya pemeriksaan saksi ahli, dan juga dari hasil laboratorium forensik Polri ini sudah keluar, nantinya akan dilakukan gelar perkara atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini. Dan ini akan menentukan apakah dari Panji Gumilang ini akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak, di mana memang untuk kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, dan juga ini untuk dari Panji Gumilang sendiri masih berada pada status saksi. Dan selain itu juga dari pihak kepolisian juga menunggu fatwa MUI, yang dimana ini untuk menguatkan soal penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Dan sebelumnya juga Panji Gumilang sendiri telah dimintai klarifikasi, dan nantinya setelah dilakukannya gelar perkara dan juga setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap saksi ahli ini akan dilakukannya pemanggilan kepada Panji Gumilang sebagai saksi. Tifal. Dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan, Masni Rahmawati melaporkan. Terima kasih.